Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 14 September 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Merangkul Bukan Memukul. Merangkul bukan memukul. Firman Tuhan terambil dalam Galatia pasal ke-6 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh belajar kebenaran firman Allah sedemikian banyak. Dan saat ini kami belajar tentang sebuah kebenaran, merangkul bukan memukul. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kebiasaan merangkul dan memukul, kalau kita boleh hitung berapa banyak kita dalam kehidupan ini dirangkul dan merangkul orang lain, khususnya orang-orang yang kita cintai, keluarga sendiri, atau kita pernah pengalaman dipukul, atau kita pun juga pernah pengalaman memukul. Dua bagian ini, merangkul dan memukul, jikalau salah merangkul menjadi berdosa, jikalau salah memukul pun menjadi berdosa. Jikalau benar merangkul pun bisa menjadi benar, dan jikalau benar memukul pun sebagaimana firman Tuhan mengajarkan, Tuhan mengizinkan kita sebagai orang tua untuk mendisiplin anak dengan pukulan, tapi pukulan yang bukan karena kemarahan, tapi pukulan demi kebaikan buat tumbuh kembang anak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, merangkul bukan memukul. Kalau kita baca kembali pada ayat yang pertama pasal 6 Galatia, saudara-saudara, bukankah saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Di sini adalah berbicara tentang bagaimana tatkala menyikapi ada pelanggaran yang terjadi kepada orang lain. Maka firman Tuhan mengatakan, tatkala kita mendapatkan orang melakukan pelanggaran, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Ada dua kata di sini, ke jalan yang benar dan dengan roh lemah lembut. Sesuatu yang sulit. Bagaimana kita bisa melakukan tindakan dengan roh yang lemah lembut ke jalan yang benar? Biasanya kita tahu, tatkala orang melakukan pelanggaran, kita ingin kepada ke jalan yang benar. Kemudian kita melakukannya dengan tidak sabar, kemudian diiringi juga dengan menghakimi. Ada kemudian juga tatkala orang melakukan pelanggaran, kemudian diungkit-ungkit kembali kesalahan pelanggaran di masa lalu. Dan itu seringkali terjadi di dalam komunitas keluarga. Tatkala ada satu anggota keluarga yang berbuat salah, mungkin istri, mungkin suami, atau mungkin anak, atau mertua kepada menantunya, maka sesungguhnya yang kita harus perhatikan adalah fokus kepada pelanggaran tersebut. Apakah boleh mengungkit masa-masa yang lalu? Kalau kemudian mengungkit untuk mengingatkan, maka tidak masalah. Tapi mengungkit masa lalu dalam rangka kita tidak bisa memaafkan, kita lebih mengutamakan untuk menghukum dia, atau kemudian memberikan penjelasan kepada dia bahwa kamu itu sangat buruk. Dan kemudian kita merasa diri kita lebih baik daripada anggota keluarga kita atau siapapun yang melakukan pelanggaran. Bukankah pelanggaran itu masalah tinggal masa waktunya? Ada orang yang merasa dirinya sangat baik dan kita terkaget-kaget. Di suatu hari kelak nanti dia jatuh ke dalam dosa yang begitu luar biasa berat. Dan kita berkata, saya tidak mengerti kenapa dia bisa melakukan semuanya itu. Jadi artinya setiap orang itu bisa jatuh ke dalam pencobaan dan melakukan pelanggaran dan juga melakukan dosa. Oleh sebab itu tatkala kita melihat ada orang yang melakukan pelanggaran dan kesalahan, maka pertama yang perlu dilakukan, jangan menghakimi. Yang kedua, kemudian jangan dilakukan saya merasa lebih baik daripada dirinya. Dua sikap ini, menghakimi dan merasa lebih baik, kita tidak pernah akan melakukan sebuah bimbingan kepada orang tersebut di jalan yang benar dan dengan roh lemah lembut. Orang yang membimbing yang orang lain yang melakukan kesalahan dengan di jalan yang benar, dia akan punya roh yang lemah lembut. Dan orang yang membimbing orang di jalan yang benar, dia tidak akan menghakimi dan dia tidak akan merasa lebih baik daripada dirinya. Maka ini adalah sikap awal yang harus kita miliki. Sahabat seperjalanan, lalu firman Tuhan berkata, supaya kamu juga jangan kena pencobaan.
Apa itu pencobaan? Ada orang berbuat salah, dia adalah melakukan dosa. Tetapi kita menghakimi orang yang berbuat salah dan kita tidak mengampuninya, itu pun pencobaan. Sehingga kita pun jatuh di dalam dosa, dosa menghakimi, kemudian dosa juga tidak mau mengampuni. Itu bentuk pencobaan, karena dosa itu ragam sekali bentuknya. Pada ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Apa yang dimaksud dengan kata bertolong-tolongan? Ada saatnya orang lain berbuat salah dan kita sedang ada di jalan benar. Tapi ada masanya kita secara tidak sadar, ataupun dengan sengaja, ataupun tidak disengaja, ataupun terjebak, ataupun terperangkap, atau terkena bujuk rayu, kita pun bisa berbuat salah. Tatkala kita dalam kelemahan, kita dalam kehidupan yang salah jalan, biarlah orang lain yang menolong kita, ya, orang yang kuat menolong kita dalam kelemahan kita. Orang yang ada di dalam jalan benar menolong kita supaya kita yang tersesat, kita kembali kepada jalan yang benar. Demikian juga sebaliknya, tatkala orang lain yang mengalami kesulitan, mengalami problem, mengalami kesalahan, melakukan pelanggaran, kitalah yang menolong. Dengan apa? Dengan roh yang lemah lembut, dengan tidak sikap menghakimi, dan tidak merasa diri lebih baik daripada yang lain. Karena masalah salah, masalah perbuatan pelanggaran, masalah perbuatan dosa, itu tinggal masalah waktu. Kalau kita tidak jaga diri baik-baik, siapapun juga bisa jatuh di dalam pelanggaran. Siapapun bisa jatuh di dalam dosa. Maka firman Tuhan katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Kalau kita baca pada ayat-ayat bagian firman Tuhan yang lain, khususnya dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ke 23, itulah hukum Kristus di dalam relasi. Apa yang firman Tuhan katakan? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Itulah kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan, agar kita menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Apa itu buah roh yang ada dalam kehidupan kita? Sewaktu kita menghadapi orang yang melakukan pelanggaran, kita merangkul agar dia kembali ke dalam jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Jangan punya keinginan memukul untuk menghabisi, bahkan menghakimi dia, dan kemudian membuat dia tidak punya waktu, merasa dirinya itu tidak layak untuk diampuni. Dirinya tidak layak dan merasa dirinya memang orang buruk dan tidak mungkin menjadi baik kembali. Kalau kemudian orang tersebut dalam kondisi seperti demikian, berarti kita tidak sedang membawa orang itu ke jalan yang benar, tapi membawa orang itu ke dalam keputusasaan dan penolakan. Marilah kita merangkul, jangan memukul. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari dengan tema merangkul bukan memukul. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, mari kita merangkul dan bukan memukul. Kalau ada orang melakukan pelanggaran, maka dengan lemah lembut, dengan membawa dia ke dalam jalan kebenaran, jangan menghakimi, kemudian jangan juga merasa diri lebih baik daripada diri orang tersebut. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.